Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Waalaikumsalam. dalam acara podcast BPPM Talks episode ketiga yang membahas tentang isu lingkungan. Bersama saya Syirani Soraya Putri yang akan langsung mewawancarai seorang narasumber di mana beliau merupakan dosen dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung. Yaitu ada Ibu Ratih di sini. Halo Ibu Ratih. Halo, selamat sore Halo. semuanya. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik-baik aja di tengah pandemi yang belum selesai-selesai ya. Kita udah mau 2 tahun ya kita. Ya, betul Ibu. Ketemu layar terus. Ya, betul banget Ibu. Ya, dan Ibu Ratih ini juga merupakan seorang pegiat lingkungan ya teman-teman semuanya. Jadi sangat pas sekali gitu tema kita hari ini dengan narasumber kita kali ini. Mungkin langsung bisa saja ya Ibu untuk ke sesi tanya jawab aja. Mungkin langsung saja boleh Ibu ceritakan bagaimana pengalaman Ibu selama ini ketika berjibaku dalam dunia isu lingkungan itu sendiri. Ya, dipersilahkan Ibu. Kalau ngomongin tentang pengalaman saya ketika saya berjibaku nyemplung di segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan, kita mulai dari yang sukanya dulu atau yang dukanya dulu nih, share? Gimana Ibu? Mungkin dari sukanya dulu deh Bu. Gimana? Sukanya dulu aja ya supaya kita semangat ya. Kalau dari sukanya tentu saja saya banyak ketemu sama isu-isu yang saya nggak pernah ketemu sebelumnya. Kemudian saya banyak ketemu sama orang-orang hebat ya. Kemudian saya juga dikasih kesempatan untuk ngeliat di negara lain bagaimana lingkungan dijaga oleh masyarakat dan tentu saja didukung oleh law system yang ada di negara tersebut gitu. Banyak sekali pengalaman-pengalaman menyenangkan dan banyak sekali ilmu yang saya dapatkan ketika saya tahu bahwa kita ini hal-hal sederhana yang kita lakukan seperti misalnya ke minimarket ya, terus udah gitu kita nggak bawa tas belanja, itu tuh it's a crazy things to deal with, dimana harusnya kita nih bawa tas belanja. Karena kebayang nggak sih share dan teman-teman mahasiswa semua ya, kalian cuman ke minimarket bawa belanjaan cuman berapa menit pulang ke rumah dan plastiknya dibuang, dan itu plastik itu sampai kita dikubur mungkin sampai kita nggak tahu kapan, itu plastik kan susah banget terurainya. Bisa jadi katanya 100 tahun juga dia nggak terurai. Dan itu sebuah pengalaman yang luar biasa menurut saya. Nah, kalau ngomongin dukanya ketika kita sudah tahu bahwa hal-hal tersebut bisa merusak lingkungan ya, dukanya ya kita pasti sedih ketika ngelihat orang bisa cuek bebek bawa plastik kemana-mana, beli gorengan pakai plastik, udah gitu ke depan ada tukang cendol diplastikin lagi, ke depan lagi ada tukang bubur diplastikin lagi, dan terus sampai ke rumah itu dia bawa 10 plastik karena dia bawa 10 jajanan. Dan kebayang nggak sih si plastik-plastik itu tuh nggak bisa terurai. Nah, ketika kita ngelihat fenomena-fenomena tersebut, kita jadi sedih karena kita tahu sampah-sampah tersebut tidak bisa terurai. Nah, kemudian sekarang kita ada di era dimana kita kemana-mana harus pakai masker. Ini kita nggak pakai masker karena kita nggak ketemu ya. Mungkin kalau kita ketemu langsung kita emang harus pakai masker. Dimana masker sekali pakai itu ternyata jadi masalah baru di lautan. Dia itu jadi sampah yang sulit sekali terurai. Dan ketika kita ngelihat fenomena-fenomena tersebut, pastinya kita jadi sedih banget. Dan ketika kita ngingetin gitu ke orang-orang bahwa ayo dong jangan pakai yang sekali pakai wadahnya atau apapun lah yang kita gunakan, jangan pakai yang sekali pakai, itu orang tuh malah marah balik gitu ke kita. Apa sih lo so ini banget gitu. Ya dukanya sih kayak gitu. Ketika kita pengen ngingetin orang-orang tapi orang-orang malah jadi balik ngambek gitu sama kita. Dukanya sih. Iya benar banget ya Bu ya, apalagi kalau misalkan di kalangan mahasiswa sesuatu hal yang memudahkan kita misalkan untuk berbelanja pakai plastik kan itu langsung aja dipakai gitu ya Bu ya, kita nggak berpikir untuk jangka panjangnya seperti apa. Nah oleh karena itu mungkin kita bisa untuk memulai dari hal yang biar memacu kesadaran lingkungan terhadap teman-teman mahasiswa ini. Kalau kita bicara kenapa sih isu lingkungan ini nggak akan ada habisnya, apakah isu lingkungan ini akan berhenti? Nggak, sampai akhir zaman juga isu lingkungan ini nggak akan berhenti, karena kita memang hidup di sini gitu loh.
we live in on earth gitu. Kebayang gak sih, kayak bayangin aja gini loh, share ya, bayangin aja nih teman-teman, kita tinggal di sebuah rumah. Terus udah gitu kita cuek aja rumah, gak kita bersihin, kita udah bangun tidur kita cuek aja gak lipetin, kita bekas makan gak kita buang. Kebayang gak sih akan seperti apa? Nah sama seperti isu lingkungan, kita tinggal di sebuah lingkungan, kita tinggal di bumi ini, tapi kita gak pernah peduli sama bumi ini. Kita nggak peduli air bersih, kita nggak peduli sama yang namanya sampah, kita nggak peduli sama yang namanya menjaga supaya tidak polusi udara dan lain sebagainya. Ya hancur lah gitu loh, ya bakal ngebalik gitu. Itu bakal jadi bumerang buat kita. Kalau kita jaga ya lingkungan bakal balik baik lah istilahnya ke kita. Kalau kita nggak jaga ya lingkungan bakal nyerang balik sama kita. Ya kayak misalnya gini, ketika orang tidak peduli dengan isu lingkungan ya, misalnya nih ya contoh kecilnya, kita buang sampah di mana aja. Kita buang sampah di mana aja, kita tidak peduli dengan tempat pembuangan sampah akhir yang pernah terjadi di Citarum beberapa tahun kemarin itu. Citarum itu seperti pulau. Citarum itu kan sungai, tapi dia seperti pulau. Kita bisa berdiri di atasnya. Kebayang nggak sih betapa padatnya itu sampah? Kita berdiri di atas ini air ya, ini sampah. Terus kita bisa berdiri di atas itu. Waktu itu saya diajak sama BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Nasional ya, BNPB. Waktu itu ketuanya masih Pak Doni Monardo. Beliau berdiri di atas itu. Pak Doni itu kan tinggi besar ya, tapi dia nggak tenggelam. Kebayang nggak sih? Berarti betapa padatnya si sampah yang ada di atas sungai. Dan pada saat yang bersamaan orang-orang ribut, kok air kotor, kok banjir, kok gini, kok gitu. Ya iyalah, orang tempat airnya ditumpukin sama sampah ya Bu. Sampah, ya iyalah bakal begitu gitu. Jadi ya isu lingkungan ini akan selalu eksis karena ya kita tinggal di sini. Kecuali nanti kalau misalnya ada penemuan baru, kita bisa terbang ke Mars ya. I don't know, kita nggak tahu bakal kayak gimana. Dan biayanya mahal ya Bu ya. Kita harus tinggal di Mars. Nah itu dia, tadi pagi kan ada kan beritanya harga pasir dari Mars. Ada lagi yang beli ya, amazing. Wah, luar biasa ya Bu ya. Jadi itu salah satu dampak yang diakibatkan ya Bu ya oleh tidak adanya kesadaran bahwasannya manusia dan lingkungan itu merupakan suatu hal yang saling berkaitan ya Bu ya, ada relasinya gitu. Namun untuk menindaklanjuti hal tersebut Ibu, kan kalau misalkan tadi kita lihat, kita lebih menyinggung bahwasannya permasalahan lingkungan itu kebanyakan disebabkan oleh tingkah manusia gitu, sikap manusia yang apatis. Apakah secara keseluruhan itu benar-benar akibat dari tingkah lakunya manusia gitu, atau sebetulnya ada faktor-faktor yang lainnya Ibu? Siapa lagi? Karena makhluk hidup yang dikaruniai otak untuk berpikir, akal itu cuma manusia. Ya, kalau kita bilang manusia itu turunannya dari monyet, ya lu aja gitu, gua mah nggak mau gitu. Ya kita mah nggak mau ya, karena kita bertahan hidup dengan cara manusia gitu loh. Tapi dalam hal ini kalau misalnya ada pertanyaan apakah satu-satunya perusak lingkungan adalah manusia, ya aku bisa bilang siapa lagi? Ya, siapa lagi? Karena kalau misalnya kita bilang ada lingkaran ekosistem misalnya, kita bilang ada kalau lahir, ketika makhluk hidup lahir, kemudian dia hidup, dia cari makan sampai dia mati lagi, sepanjang hayatnya dia hanya memikirkan makan, berkembang biak dan selesai. Tapi kan manusia tidak begitu. Ya, karena kita ini manusia ini punya apa coba? Punya yang namanya id, ego sampai super ego gitu. Dan itu kita nggak bisa hilangkan. Id kita seperti apa? Egonya kita seperti apa? Super ego kita seperti apa? Ya, apalagi manusia itu ada kebutuhan untuk eksistensi diri, ya. Dan hal-hal tersebut support sistemnya ya ada di diri manusia itu sendiri. Bagaimana cara mewujudkannya? Ya ada yang bisa berjalan sejalan seirama dengan
menjaga lingkungan, ada yang merusaknya gitu. Nah kalau misalnya ada pertanyaan nih, banyak mahasiswa yang suka nanya sama saya, Miss gimana nih Miss, kan mahasiswa sekarang tuh apatis. Oh saya bilang sih tidak semua mahasiswa apatis. Saya yakin anak-anak muda ini sebagai agent of change, mereka punya idealisme yang luar biasa. Karena saya yakin pada usia-usia kalian ini kan usia-usia sedang idealismenya lagi luar biasa, dan itu harus dijaga. Itu harus dijaga. Jangan kalah sama keadaan gitu. Justru kita yang harus bisa mengendalikan keadaan. Jadi jangan kita dikendalikan oleh keadaan. Kita yang mengontrolnya. Ya, kalau misalnya dibilang, wah Miss, susah dong kita harus ngontrol keadaan. Ya kalau kita bilang kita susah, kalau dari awal kita sudah bilang kita tidak bisa, ya bakal nggak bisa. Kita harus yakin. Kita harus yakin, tapi yakinnya jangan kosong. Harus ada ilmunya gitu loh. Kurang lebih kayak gitu sih. Iya, ya sepakat banget Ibu. Soalnya memang dari kalangan mahasiswa itu sendiri masih ada beberapa pihak yang bahkan sudah terhadap lingkungan. Namun kadangkala ia mengalami seperti yang Ibu sampaikan tadi ya. Misalkan kayak mereka tidak setuju, jadinya malah jadi balik ngambek ke kita gitu ya Bu ya. Yeah. Kalau misalkan mereka itu dikasih tahu, mungkin kita pendekatannya juga harus sesuai dengan apa yang mereka nyaman gitu di situ. Nah mungkin untuk lebih lanjutnya lagi terkait dengan tadi bahwasannya sebetulnya tidak hanya mungkin bersumber dari manusia itu sendiri, tapi sebetulnya lingkaran itu diciptakan oleh manusia ya Bu ya. Betul. Kembali lagi kepada manusia juga ya Bu ya, ketika manusia itu sendiri memiliki suatu ideologi gitu, suatu pemikiran gitu. Kan pemikiran itu menghasilkan suatu perbuatan ya Bu. Nah dalam perbuatan tersebut maka lahirlah gitu suatu impact yang diberikan kepada lingkungan. Nah dalam artian apakah faktor seperti halnya sistem ekonomi, kemudian sistem politik yang ada di suatu negara itu berdampak jauh lebih besar sebetulnya Ibu terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi dibandingkan kerusakan lingkungan yang dibuat oleh perorangan seperti kita gitu. Bagaimana pendapatnya Ibu? Kalau misalnya bicara mengenai hukum yang mengatur manusia misalnya ya, kebijakan-kebijakan yang ada di sebuah tempat itu merusak lingkungan atau tidak gitu ya. Sebetulnya tidak ada undang-undang atau hukum yang salah ya kalau menurut saya. Ketika saya sudah membaca peraturan bagaimana cara menggali sumber daya alam, bagaimana caranya mengambil sumber daya alam, kemudian pada akhirnya dirubah menjadi BBM dan lain sebagainya sampai akhirnya seperti apa, itu mau nggak mau pasti ngerusak lingkungan. Tapi hukum yang berlaku sebetulnya tidak ada hukum yang menyengaja untuk merusak lingkungan. Pada akhirnya ya orang-orangnya itu sendiri yang merusak. Kayak misalnya gini, pemerintah pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan pemerintah bilang sama kita-kita nih, sama masyarakat di minimarket mereka itu menggalakkan untuk membawa tas belanja gitu. Itu yang sederhana aja, yang simple aja ya. Tapi ujung-ujungnya apa? Si orang-orangnya itu nggak mudeng, nggak ikutan gitu. Jadi kalau misalnya itu udah keren banget ya apa yang dilakukan oleh pemerintah, di mana mereka menyuruh kita untuk membuat tas belanja, dan itu dikomunikasikan sampai ke leveling yang paling bawah, yakni kasirnya itu sampai ngomong bahwa tas belanjanya sebenarnya dia udah ngelihat kita tuh nggak bawa apa-apa gitu, tapi dia tetap nanya karena dia menjalankan peraturan ya, law yang diberlakukan. Jadi kalau misalnya ditanya apakah hukum di sebuah tempat itu bisa membantu dalam perusakan lingkungan, oh jelas ya, ketika kita diberlakukan bahwa kita tidak boleh beli air mineral dalam kemasan, ya itu kan sampah ya. Ya artinya harus sampai ke level yang terbesar dong, sampai pabriknya juga harus tidak menyediakan air mineral dalam kemasan. Kalaupun dia menyediakan, berarti plastiknya harus reusable, recyclable ya, dan lain-lain. Dan kemudian bagaimana hukum mempengaruhi perusakan lingkungan? Denda misalnya, bener nggak dijalanin ke perusahaan-perusahaan besar yang merusak lingkungan?
bener nggak dijalanin hukum-hukum di mana mengatur orang-orang yang buang sampah, mengatur limbah-limbah industri, bener nggak dijalanin gitu. Apakah dijalanin tapi ujung-ujungnya ya udahlah kita sama-sama tahu aja gitu ya. Ya udah kita sama-sama tahu aja, udah gimana lagi kalau nggak dibuang ke sungai, gimana lagi kalau nggak dibuang ke laut, gimana lagi ngebuangnya. Ya ujung-ujungnya hancur-hancur juga gitu loh. Nah kalau misalnya ngomongin polusi udara, ini si PPKM ini sedikit banyak mengurangi polusi udara. Dibilang iya, kita bisa bilang iya karena mobil yang lalu lalang di jalan raya, motor ya. Memang kalau misalnya ngomongin polusi udara ya lumayan lah ya berkurang gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin ekonomi, ya sebaliknya hancur ekonomi kita lagi hancur-hancurnya. Ya, apalagi kemarin ada demo tukang ojek segala macam ya. Iya di Bandung ya Bu ya. Iya di Bandung itu. Aduh, kita nggak bisa marah sih ya, karena mereka juga ngomongin perut ya, kita juga cuma bisa, aduh gimana tuh ya, ada bingung. Iya. Gitu. Iya Ibu, betul banget ya Bu ya. Tadi kayak dampak dari lingkungan itu sendiri kan sebetulnya dengan adanya pandemi itu merupakan salah satu dampak yang sangat luar biasa gitu ya Bu ya, dari adanya kerusakan lingkungan gitu ya. Mungkin teman-teman semuanya udah pada tahu gitu istilah dari zoonosis ya Bu ya, tentang zoonosis itu sendiri. Nah, tapi saya ingin menyinggung tadi tentang di mana adanya suatu peraturan-peraturan atau kebijakan dari pemerintah yang semisal mensosialisasikan kepada masyarakat gitu melalui minimarket, atau mungkin kalau untuk ruang lingkup pasar itu tidak terlalu ya Bu ya, tapi biasanya minimarket atau supermarket itu sudah mulai menggalakkan agar para konsumennya itu menggunakan tas yang bisa dipakai berulang kali. Nah, namun saya pernah membaca dalam salah satu buku karya John Bellamy Foster yang berjudul Economy Against Capitalism, itu dijelaskan gitu Bu, bahwasannya sebetulnya yang menjadi permasalahannya itu akarnya itu adalah sistem ekonomi yang dalam artian kapitalisme itu sendiri gitu Bu. Nah, karena akarnya tidak bisa diselesaikan dan pemerintah secara komprehensifnya itu belum bisa untuk membuat suatu kebijakan yang dapat menanggulangi hal tersebut, pada akhirnya sosialisasi yang dilakukan itu hanya akan tetap menguntungkan para pengusaha gitu, dalam artian ya tetap ujungnya itu profit gitu Bu, keuntungan gitu. Nah, walaupun disebut sebagai kapitalisme hijau. Nah, dalam artian ini juga mungkin di kalangan mahasiswa yang mereka tertarik ya Bu terhadap isu lingkungan, seringkali menjadi suatu tantangan gitu agar bisa mensosialisasikan kepada mahasiswa yang lain tuh bahwasannya memang betul seperti itu, tapi bukan sesuatu hal yang harus kita jadikan itu malah jadi menurunkan semangat untuk bisa peduli terhadap lingkungan ya Bu ya. Nah, itu bagaimana ya Bu ya caranya agar kita bisa untuk peduli terhadap lingkungan, tapi di sisi lain juga terus bergerak gitu untuk menyuarakan kepada pemerintah bahwasannya mengganti alternatif sistem ekonomi agar bisa lebih ramah terhadap lingkungan. Pendapat Ibu seperti apa? Jadi gini ya, kalau misalnya ujung-ujungnya sih tetap ada yang diuntungkan nih, tetap aja nih para pengusaha dan penguasa ini tuh mereka yang diuntungkan. Nah sekarang gini, kita mikirnya sederhana aja, kita mikir pragmatis dulu aja. Ketika mereka diuntungkan, tapi lingkungan kita hijau, lingkungan kita selamat, tapi mereka diuntungkan, itu jauh lebih baik daripada mereka diuntungkan tapi lingkungan kita hancur. Ya, jadi kita jangan mikir rumit lah. Kalau misalnya kita pikir, aduh gimana nih mereka untung lagi nih, aduh mereka lagi nih yang kaya, nih mereka lagi yang untung, mereka lagi, dia lagi, lu lagi yang banyak duitnya, lu lagi yang ini. Nah sekarang apa sih untungnya gitu loh ketika kita ribut, lu lagi yang diuntungkan, tapi ujung-ujungnya lingkungan kita hancur gitu. Jadi ya sudahlah, setiap orang itu kan ada porsinya masing-masing gitu. Ya, kalau misalnya si pengusaha-pengusaha itu yang mereka yang diuntungkan, ya kalau kita pengen untung ya loncatlah kita ke sana gitu loh. Tapi sekarang kalau ketika pengusaha-pengusaha itu untung tapi lingkungan kita hancur, mending mana sih pengusaha-pengusaha itu yang untung lingkungan kita tetap hijau, atau pengusaha-pengusaha itu yang untung tapi lingkungan kita hancur? Gitu. Kita mikir sederhana aja dulu, karena kita kalau mikir langsung ke sana, kita mikir langsung ke sistem ekonomi lah dan lain sebagainya. Menurut saya itu hanya akan ribut di bawah saja.
kecuali kita punya linkage ke mereka. Ya, kita punya tautan gitu, karena tetap saja kita perlu wakil untuk bicara ke pemerintah. Ya, that's why saya juga ngobrol sama salah satu anggota DPRD waktu itu, Tobias Ginanjar. Dia ngurusin tentang ekonomi. Nah, porsi saya ini dosen, terus saya ribut-ribut tentang ekonomi, teriak-teriak, berkoar-koar, ekonomi hijau dan lain sebagainya, tapi tidak punya tautan ke pemerintah daerah, percuma. Tapi ketika saya ngobrol sama dia, ya, sama beliau, kemudian bicara mengenai ekonomi hijau, gimana nih caranya? Ya nanti pada akhirnya dia bilang bahwa para pengusaha-pengusaha, kita mulainya dari yang kecil dulu, UMKM, mereka harus menggunakan kemasan-kemasan yang ramah lingkungan. Kemudian nanti lari lagi ke leveling yang lebih tinggi, ke pengusaha-pengusaha besar, di mana kemasan-kemasan makanan itu harus yang ramah lingkungan. Ya, dan itu sudah banyak beberapa perusahaan-perusahaan besar yang memang menggunakan kemasan-kemasan packaging yang ramah lingkungan, yang bisa didaur ulang gitu. Ya, mulai dari air mineral, ya, kemudian makanan-makanan. Cuman memang biayanya, kalau ngobrol sama para pengusaha itu, biayanya memang besar untuk kemasan yang ramah lingkungan dengan kemasan yang tidak ramah lingkungan. Biayanya memang lebih mahal yang ramah lingkungan gitu. Jadi kalau misalnya tadi balik lagi ke pertanyaan tadi, gimana nih ujung-ujungnya mereka lagi yang untung, gimana nih mereka lagi yang banyak profit, ya itu memang porsinya mereka. Saya kutip salah satu statement dari mertua saya, dia bilang setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Ya kita juga mesti bisa memposisikan diri, porsi kita di mana. Tapi bukan berarti mahasiswa ini jatuhnya sia-sia dong, Miss, kita promote lingkungan, kita promote cinta hijau dan lain sebagainya. Nggak ada yang sia-sia, tapi tetap kita harus melihat porsi kita ada di mana, ya, kurang lebih kayak gitu. Oke. Ya jelas sekali Bu, soalnya ya seringkali berpikir seperti itu, jadi kayak seakan-akan itu apa yang kita lakukan, hal sekecil apapun tuh tidak akan berdampak secara signifikan gitu Bu, kayak melihat dengan sistem yang sangat dalam artian mungkin bermasalah ini gitu dalam hal lingkungan, jadi kadang-kala membuat kita malah jadi mundur untuk tidak mengajukan diri lagi peduli terhadap lingkungan. Tapi dengan statement Ibu yang seperti itu, semoga bisa menyadarkan mahasiswa semuanya bahwasannya sekecil apapun perbuatan kita lakukan terhadap lingkungan itu sendiri pasti akan berdampak, walaupun mungkin tidak saat ini ya Bu ya, mungkin di masa yang akan datang, tapi setidaknya kita bisa untuk bertindak dan bergerak gitu ya Bu ya. Jangan hanya sekedar kita membahas dalam ranah konseptual atau mungkin saintifiknya aja, tapi kayak dari kehidupan sehari-hari kita nggak mengimplementasikan, itu sebetulnya jadi PR ya Bu ya. Betul. Jadi memang kita harus kita harus yakin sekecil apapun usaha yang kita lakukan itu pasti akan memberikan efek yang kita akan rasakan. Sederhana aja, kayak misalnya kita ini berbuat sesuatu itu untuk lingkungan, apalagi kalau saya Muslim ya, kita niatkan apa? Segala sesuatu hal kebaikan yang kita lakukan, kita niatkan untuk beribadah. Ya, ketika kita membuang sampah nih ya, yang sederhana aja, kita membuang sampah terus kita memilah dulu sampahnya. Oh ini sampah yang bisa didaur ulang, oh ini sampah yang tidak bisa didaur ulang, ya. Ini sampah basah misalnya, sampah makanan, ya. Dan ternyata Islam itu mengajarkan kita makan harus habis. Ya, tidak boleh mubazir. Dan ternyata benar, sampah makanan ini adalah sampah yang mengandung banyak bakteri dan bisa menjadi penyakit dan lain sebagainya. Ketika bersatu dengan plastik, ketika bersatu dengan kaleng, ya, kita tidak pilah, nah itu bisa menjadi sesuatu yang sulit untuk dipilah lagi oleh para pemulung, ya. Jadi ada satu aplikasi, ya, saya lupa nama aplikasinya apa, Octopus kalau nggak salah.
ya, di mana kita bisa mengumpulkan sampah-sampah plastik, di mana kita bisa mengumpulkan sampah-sampah botol. Nanti di aplikasi tersebut itu kita memilih gitu. Ini sampah dari botol merek apa, merek apa, merek apa. Nanti ada yang datang ke rumah kita dan kita dikasih uang. Gitu. Jadi itu tindakan yang keren banget. Itu terkolaborasi antara pencinta lingkungan ya, penggiat lingkungan dengan orang-orang IT. Yang ujung-ujungnya sekarang sampah aja udah terdigitalisasi. Kebayang gak sih? Itu saya yakin nanti 10 tahun ke depan itu akan keren sekali kalau misalnya yang kita lakukan konsisten ya. Gitu. Iya. Apalagi kalau misalkan mungkin itu bisa untuk diaplikasikan atau diimplementasikan dalam ranah kebijakan pemerintah ya Bu ya. Jadi semua tersistematis gitu. Karena kalau misalkan hanya sebagian pihak kan rata-rata sih kalau misalkan untuk yang menggunakan aplikasi seperti itu biasanya di kalangan mungkin masyarakat perkotaan gitu. Tapi kalau misalkan untuk masyarakat yang daerah terlebih pemerintah daerahnya kurang aware terhadap hal tersebut sehingga menimbulkan ketidaksadaran gitu di masyarakat. Nah, ini peran mahasiswa di sini. Peran mahasiswa di sini ya, Bu, ya? Iya, mahasiswa ini kan agent of change, agen perubahan. Di mana kalian ini memiliki apa? Idealisme yang belum keganggu. Ya, belum keganggu sama apa-apa gitu loh. Jadi kalian ini masih pure, mikirnya masih sangat idealis, ya gunakanlah waktu ini untuk sama-sama menggayat masyarakat. Tularkanlah virus kebaikan ke masyarakat sekecil apapun, orang terdekat ya. Ajaklah bahwa lingkungan ini kalau bukan kita yang jaga siapa lagi. Gitu loh. Gimana cara jaganya? Oh, cara jaganya gini. Ya, gimana caranya? Pilahlah sampah, kalau makan harus habis. Ya, sekarang apalagi semua orang pegang handphone, semua orang pegang gadget, kasih tahulah ada aplikasi ini. Ya, kasih tahulah bahwa sampah itu bisa didaur ulang, bisa begini, bisa begitu. Ya, peran siapa itu? PR-nya siapa itu? Mahasiswa dong. Iya. Tapi itu PR besar banget nih Bu. Soalnya sangat besar sekali. Apalagi kalau misalkan di kalangan mahasiswa itu sendiri. Apalagi di masa pandemi ya Bu ya, pandemi tuh banyak banget godaan gitu, pengennya kalau misalkan udah ketemu sama kasir tuh rebahan, walaupun terus kayak lagi nugas segala macam ya udahlah gitu nanti lagi aja gitu, sehingga bahkan kalau misalkan di rumah itu kadang-kala kita nggak bersosialisasi, mungkin itu juga PR buat aku pribadi gitu Bu, karena banyak tugas-tugas, terus juga banyak webinar-webinar dari Zoom meeting gitu. Tapi ketika saya waktu itu pernah ya Bu untuk berbincang langsung sama salah satu stakeholders, kepala dusun di desa saya sendiri. Jadi sebetulnya kalau misalkan dilihat dari segi kepedulian terhadap lingkungan itu, masyarakat daerah itu mereka pedulinya itu dengan pendekatan yang berbeda Bu, seperti halnya kebudayaan gitu atau cerita-cerita rakyat gitu. Betul. Jadi bukan secara saintifik, tapi kan sebetulnya itu bisa berpengaruh juga ya Bu. Nah lanjutnya lagi adalah tentang tadi peran mahasiswa gitu. Nah kalau di daerah itu sendiri kan sebetulnya sudah banyak mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari desa, perkampungan gitu yang mereka itu menempuh pendidikan di suatu perguruan tinggi. Tapi ketika mereka sudah selesai berpendidikan, pada akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke kota gitu Bu, karena di sana lebih menjanjikan. Mungkin itu juga salah satu hal yang challenging juga ya Bu ya, karena PR mahasiswa sekarang itu diniatkan untuk berkuliah itu adalah untuk mencari uang gitu, sedangkan mungkin kalau misalkan untuk mahasiswa zaman dahulu mereka berpikirannya untuk mengembangkan si desanya, masyarakatnya gitu, bahkan mungkin levelnya sudah kota dan negara gitu. Nah mungkin bagaimana Ibu caranya gitu ya Bu, kita sebagai mahasiswa agar bisa untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan dan mengembangkan wilayah sekitar kita gitu, sehingga arus urbanisasi yang terjadi itu tidak secara serta-merta itu hanya ada pusat itu di kota aja gitu Bu, apalagi kan sekarang dampak lingkungan lebih seringnya di kota sebetulnya ya Bu ya. Betul. Dibandingkan di desa-desa gitu, walaupun di desa juga sudah mulai ada sih Bu pembangunan gitu kan. Nah itu bagaimana ya Bu ya cara mengatasinya?
Jadi kalau yang pertama tadi kan Sherani nanya gimana nih pendekatan ke masyarakat, di mana mereka lebih suka pendekatan-pendekatannya yang menggunakan budaya segala macam. Nah, ini yang saya presentasikan waktu itu di Jepang. Di mana kita ini orang Sunda ya. Orang Sunda itu punya local wisdom. Apa local wisdom kita? Local wisdom saya orang Sunda ya. Local wisdomnya itu juga. Yang pertama ya, kita sama-sama orang Sunda nih ya. Ada local wisdom yang namanya nyantri, nyunda, nyakola ya. Nyantri, apa sih nyantri? Apa sih nyantri itu? Nyantri itu kita berperilaku seperti santri. Santri itu apa? Santri itu orang Islam. Dalam Islam itu kebersihan sebagian dari iman. Jadi kalau orang nyantri, dia nggak mungkin jorok. Kalau memang kita nyantri, bukan cuma ngakunya, tapi applicable. Teraplikasi kita nyantri, kita memang muslim, memang kita menjalankan agama kita dengan baik. Orang nyantri nggak mungkin jorok. Kita sekarang zaman corona, ribut dokter ngomong, lu kumur biar kagak corona. Kita kumur sama Allah disuruh 5 kali sehari. Suruh cuci hidung sehari 5 kali. Kalau kita wudhu bener, insya Allah kita bakal bersih. Itu buat diri sendiri, apalagi buat keluar. Orang nyantri nggak akan buang sampah di mana aja. Kalau memang dia nyantri, itu nomor 1 nyantri ya. Kemudian nomor 2, nyunda. Orang Sunda itu terkenal resik. Kamu tahu resik nggak sih? Resik itu bersih. Orang Sunda tuh nggak senang yang kotor-kotor. Ya, bahkan banyak yang ngomong datang deh ke Bandung, aduh seneng ya di Bandung tuh bersih ya. Orang nyantri nyunda itu, orang Sunda itu nggak seneng yang kotor-kotor. Orang Sunda itu resik. Banyak yang bilang orang Sunda itu seneng bersolek ya. Bersolek ya buat semuanya. Bersolek ya di dianya, ya di lingkungan dianya ya, beda ya. Nyantri, nyunda, apa yang terakhir? Nyakola, berpendidikan. Orang berpendidikan gak mungkin dia berperilaku amburadul, harusnya. Jadi artinya ketika kita sudah menjalankan local wisdom kita, insya Allah lingkungan kita juga bakal kebawa bersih. Nah, kalau misalnya sekarang Sherani berbicara mengenai gimana dong cara mengurangi urbanisasi yang terjadi. Kita nggak bisa kita nggak bisa menutup arus urbanisasi yang terjadi di Indonesia, karena apa yang terjadi di Indonesia ketika orang sekolahnya misalnya dia orang daerah, kemudian dia milih sekolah di kota, terus di kota dia melihat ada sesuatu yang menjanjikan dan dia tidak berpikir untuk kembali lagi ke desanya. Ya, kalau misalnya ditanya itu salah atau tidak, it's going to be back to themselves. Ya, mereka niatnya apa? Ya, ketika niatnya memang ingin mencari prospek yang lebih menjanjikan, tapi menurut dia di kota itu lebih menjanjikan, ya dia akan melakukan hal tersebut. Ini PR-nya siapa? PR kita bersama. Kita harus sama-sama berpikir bahwa membangun sesuatu itu tidak harus di kota saja, tapi ketika kita kembali ke lingkungan kita asal dan kita membawa perubahan di sana, itu juga merupakan tindakan mulia. Gitu ya. Jadi kita memang harus kayaknya harus ada brainwash deh ya. Cuman kalau sekarang nih ya, dengan fenomena sekarang, saya tidak menganggap bahwa urbanisasi merupakan satu-satunya solusi untuk meraih kesuksesan. Tidak. Sekarang kita sudah punya yang namanya media ini. Media yang sangat-sangat membantu. Dimanapun kamu berada, kamu bisa berusaha. Dimanapun kamu berada, kamu bisa melakukan pekerjaan. Dimanapun kamu berada, kamu bisa menjadi pengusaha. Karena apa? Karena sekarang kita sudah punya media. Ya, jadi teknologi. Jadi kalau bicara mengenai urbanisasi sekarang, justru
di masa pandemi seperti ini, urbanisasi saya rasa pasti berkurang. Mungkin kita mesti cross check data juga ya sama kementerian ya, Kementerian Kependudukan, gimana nih arus urbanisasi di masa pandemi seperti ini. Cuman kan kebanyakan banyak yang suruh work from home ya, di mana mereka memang harus bekerja di rumah, mereka harus menggunakan media. Jadi artinya media ini sangat membantu dan boleh jadi bisa mengurangi urbanisasi tersebut. Karena mau tidak mau sekarang ketika kita melakukan segala sesuatunya memang kita harus menggunakan media ini. Semoga saja dengan kondisi yang seperti ini ya tidak hanya dampak buruk saja, tapi juga kita bisa melihat sisi baiknya, kita juga bisa mengambil tindakan yang bisa sama-sama memberikan solusi untuk kita bersama. Kurang lebih kayak gitu. Iya. Iya Ibu, sepakat juga sih, walaupun mungkin kita kebanyakan di sini dalam artian work from home itu bisa menjadi suatu hal yang sebagai alternatif ya Bu ya, walaupun nggak mungkin kita mengharapkan itu selamanya sebetulnya tuh, karena kalau misalkan seperti ini terus kita terus pandemi, tapi di sisi lain ini sebagai suatu alternatif ya Bu ya, karena kan apalagi dengan ada kebijakan PPKM ataupun PSBB sebelumnya gitu ya, yang membatasi mobilitas sosial masyarakat, itu setidaknya mungkin dapat menekan secara terus-menerus gitu terhadap arus urbanisasi walaupun tidak secara signifikan ya Bu ya. Betul. Nah, ya lanjut lagi Ibu terkait dengan mungkin tadi yang berhubungan dengan peran mahasiswa itu sendiri dalam terhadap daerahnya, karena kan seringkali kita memproyeksikan bahwasannya kita harus berperan terhadap daerah itu adalah ketika tinggal di daerah tersebut gitu Bu. Tapi mungkin bisa juga ya Bu ya, dimanapun kita berada, profesi apapun yang kita jalankan, sebetulnya itu bisa berdampak juga gitu terhadap daerah itu ataupun daerah kita sendiri gitu ya, seperti kita menjadi pemegang kebijakan mungkin ya Bu ya. Betul, tentu saja. Jadi misalnya gini, kita nggak tahu nih Syarani nanti di masa depan bakal jadi apa gitu ya. Kalau misalnya seperti ini, misalnya kamu asalnya dari mana nih? Aku dari Kabupaten Bandung. Nah, misalnya Syarani dari Kabupaten Bandung, Syarani sekolah di Kota Bandung, artinya bukan berarti kamu membangun daerah memang harus balik lagi ke kabupaten, nggak gitu juga. Ketika Syarani bisa menjadi pemegang kebijakan, ketika Syarani bisa menjadi somebody gitu ya, menjadi seseorang di Kota Bandung, kenapa tidak untuk membangun daerah? Ya, kenapa tidak untuk membuat kebijakan-kebijakan baru di mana bisa membangun kabupaten-kabupaten di sekitar Bandung, gitu loh. Ya, kenapa tidak bisa membuat program gitu loh. Jadi kita jangan berpikir sempit bahwa kalau misalnya kita mau membangun daerah kita memang harus ada di sana, enggak juga gitu. Jangan berpikir bahwa jadi kalau misalnya kita udah lulus nih, kita memang harus pengen ngebangun daerah, kita harus pulang kampung nih, enggak gitu juga. Ya, jadi kita bisa melakukan hal-hal yang signifikan tanpa harus ada di tempatnya, gitu. Ya, nah berarti tidak ada kata tidak ya Bu ya, maksudnya untuk kita bisa berkontribusi terhadap lingkungan, walaupun mungkin kita bisa untuk mengaksesnya dari jauh gitu ya Bu ya, mengkoordinasikannya, walaupun kita nggak harus terjun langsung, tapi ya akan lebih baik kalau misalkan terjun langsung juga ya Bu ya. Tapi ya setidaknya kita masih tetap untuk bisa berkontribusi terhadap lingkungan. Nah, untuk spesifikasinya terhadap mahasiswa itu sendiri mungkin ya Bu ya, kembali lagi gitu. Sebagai penutup juga mungkin ya Bu ya, karena sebetulnya kalau misalkan untuk melihat waktu juga sudah menunjukkan ya. Nah, jadi untuk Ibu sendiri, bagaimana kira-kira saran terhadap mahasiswa agar mereka lebih cinta lagi terhadap lingkungan, walaupun mungkin biaya yang harus dikeluarkan lebih besar, tapi setidaknya punya kesadaran terlebih dahulu lah gitu Ibu. Dan selanjutnya juga terakhir, bagaimana agar mahasiswa itu sendiri bisa untuk terjun langsung, berkolektif gitu, bersama-sama menyuarakan tentang isu lingkungan kepada masyarakat, dan selanjutnya juga bagaimana agar bisa gerakan tersebut itu terus-menerus secara konsisten, karena seringkali itu dia inkonsistensi yang tidak terjaga menimbulkan kita malah jadi kayak
aduh males deh untuk ngurusin hal-hal yang gak kita rasain sekarang gitu Bu manfaatnya. Nah itu bagaimana ya Bu ya untuk mengatasinya? Yang pertama gimana nih caranya nyemangatin mahasiswa ya? Nyemangatin mahasiswa yang pertama, mahasiswa harus sadar dulu nih bahwa kalian ini adalah agent of change, di mana perubahan-perubahan itu bergantung pada kalian ya, di mana kalian adalah penyebar virus nih ya. Kita jangan berpikir bahwa virus tuh buruk aja, tapi virus baik ya, di mana kalian bisa gitu mempengaruhi orang-orang bahwa mencintai lingkungan ini adalah sebuah investasi yang luar biasa untuk kita dan keturunan-keturunan kita di masa depan gitu loh. Jadi kalau bukan kita siapa lagi? Ya, sekarang mau nyuruh siapa gitu loh untuk menjaga lingkungan? Mau nyuruh siapa? Justru ketika kita mencintai lingkungan itu hal yang keren loh. Keren nggak sih kalau kita pakai Tesla? Iya. Keren nggak sih kalau kita pakai sepeda lipat yang harganya segitu? Keren nggak sih gitu? Ya, ketika kita menjalankan sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan itu bukan hal yang buruk, itu justru hal yang keren banget gitu. Dan itu merupakan apa? Merupakan investasi. Ingat aja bahwa itu adalah investasi untuk kita dan anak cucu kita di masa depan nanti. Kalau misalnya, aduh nggak kerasa sekarang, emang nggak kerasa sekarang. Nanti kalau lu tua terus udah gitu di luaran sana polusi semua, enak nggak dipakai jalan-jalan? Mana kalau kita udah tua mah ya udaranya harus yang bagus kan? Ya. Nah kemudian tadi apa yang kedua? Untuk yang kedua itu sendiri, ini Bu, bagaimana agar mahasiswa bisa berkontribusi dalam suatu gerakan lingkungan gitu Bu, dan cara untuk agar tetap konsisten dan tidak terjadi inkonsistensi itu bagaimana gitu Bu? Bagaimana mahasiswa untuk apa? Bergerak bersama dalam menyuarakan isu lingkungan ya. Bagaimana mahasiswa untuk bergerak bersama dalam menyuarakan isu lingkungan? Kalau saya rasa mahasiswa sudah ya, sampai saat ini saya rasa sudah, karena untuk talk show seperti ini yang mengundang saya mengenai lingkungan ini udah banyak banget. Tahun ini aja udah berapa talk show. Artinya dalam hal ini saya bisa melihat bahwa mahasiswa itu sudah memiliki passion terhadap lingkungan itu sendiri. Mahasiswa sudah tergerak, hatinya udah gemes juga sama isu lingkungan. Kalau misalnya ngomongin bagaimana caranya ya, ayolah kita bergerak sama-sama. Ayolah kita bergerak sama-sama, bergandengan tangan, kemudian kita melihat, mengobserv, lalu menentukan bagaimana caranya untuk memberikan solusi-solusi terbaik untuk lingkungan kita. Dari circle yang paling kecil dulu aja. Inner circle kita yang paling kecil yaitu family, kemudian kita lihat teman-teman kita, kemudian ke lingkaran yang lebih besar lagi ya. Dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya ilmu yang kalian dapat, seiring berjalannya segala sesuatunya, saya yakin kalian akan menjadi somebody nanti ya. Ayolah kita bergandengan tangan bersama-sama untuk menginvestasikan waktu kita, keberlangsungan lingkungan ini ya, segala sesuatunya untuk masa depan kita bersama. Toh kalau bukan kita siapa lagi, dan itu akan berpengaruh kepada kita lagi, segala sesuatunya itu akan berbalik kepada kita. Dan kemudian yang terakhir tadi tuh ini mungkin Ibu mengenai cara agar kita bisa untuk konsisten dalam ya lingkungan. Mengenai konsistensi itu gini ya, manusia itu kan suka gini, kalau udah nyampe tuh suka udah gitu ya. Misalkan kalian pengen mencapai sebuah cita-cita, usahanya luar biasa, begitu udah nyampe udah nyampe ini, udah sukses ini, udah keren ini. Biasanya suka gitu ya, banyaknya yang kayak gitu. Kalau misalnya kita mau ngomongin konsistensi, ya kita gini aja. Segala sesuatu yang kita lakukan ketika kita sudah sampai, misalnya gitu ya, lingkungan kita udah bersih, kemudian polusi udara juga udah polusi udara juga udah berkurang, kemudian segala sesuatunya itu sudah layak untuk digunakan kembali. Kayak misalnya kita bisa minum air langsung dari keran, kan itu kayaknya nggak mungkin banget ya di kita, airnya kan nggak sebersih itu gitu, harus destilasinya berapa tahap gitu ya. Nah ketika itu semua sudah sampai, kemudian kita
udah semuanya terwujud, udah semuanya tercapai. Kita lihat lagi dong perjuangan kita yang dulu gitu. Kalau pas kita lagi males-malesnya, lihat lagi dong apa sih yang sudah kita lakukan. Apa nggak sayang sama apa yang sudah kita perjuangkan gitu. Apa nggak sayang apa yang sudah kita lakukan, yang kita korbankan selama ini gitu. Kalau saya sendiri sih kalau mau melihat diri supaya konsisten, saya selalu begitu. Kayak misalnya saya melakukan segala sesuatu, kemudian target saya udah nyampe, ya, udah kecapai nih cita-cita saya, target saya udah sampai nih, terus udah gitu, udah nyampe ini targetnya. Saya selalu berkaca lagi ke belakang. Untuk meraih target itu tuh step apa saja sih yang sudah saya lakukan, step apa saja sih yang sudah saya perjuangkan, step apa saja sih yang sudah saya korbankan. Apa nggak sayang gitu kita udah melakukan itu semua dan kita menyerah begitu saja, ya udah gitu. Kalau saran dari saya untuk menjaga konsistensi, ya itu, lihat apa yang sudah kita lakukan, perjuangan apa yang sudah kita lakukan, dan pengorbanan apa yang sudah kita lakukan. Kurang lebih gitu sih, Sher. Iya, dan benar ya Bu ya, apalagi kalau misalkan kita sudah melakukan berbagai macam hal yang sudah kita perjuangkan, kemudian kita di titik yang merasa berhasil tuh, merasa puas, jangan sampai kita kendor ya Bu ya, jangan sampai kita malah bikin semangat itu turun ya Bu ya. Malah kita harus terus-terusan berjuang, karena tadi ingat teman-teman, isu lingkungan adalah isu yang eksistensial, sampai kapanpun akan terus ada gitu kalau misalkan kita nggak gerak dari sekarang ya Bu ya. Apalagi mungkin baru-baru ini kita juga udah melihat selain bencana alam yang ada di Indonesia juga, bencana alam seperti yang ada di Cina, di Jerman juga ya Bu, yang lagi ramai banget gitu di pemberitaan. Harus apa lagi gitu loh, harus apa lagi yang membuat kita sadar bahwasannya impact-nya itu tuh langsung kerasa sama kita, walaupun mungkin nanti secara langsung lingkungan hijaunya yang asli itu tidak kerasa sama kita sekarang, tapi setidaknya kita bisa untuk menciptakan, memposisikan diri ya Bu ya, berada di mana kita saat ini gitu. Apakah kita yang peduli terhadap lingkungan atau kita malah apatis terhadap lingkungan. Mungkin ada lagi penutup dari Ibu kepada teman-teman mahasiswa mungkin Ibu? Kalau penutup dari saya, ayo teman-teman mahasiswa, kita tetap semangat, jangan kendor. Ayo kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia supaya kita sama-sama bisa merasakan dan mewariskan kebaikan untuk anak cucu kita di masa depan. Semangat terus. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu untuk podcast kita pada hari ini, dan semoga apa yang Ibu sampaikan tadi memberikan manfaat terhadap teman-teman semuanya. Pastinya insight-nya sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Oke, mungkin teman-teman semuanya, sampai ketemu nanti di podcast selanjutnya bersama narasumber lainnya, dan mohon maaf bila dari saya pribadi terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Bye, sampai ketemu. Bye.